Ya. itu kan ada puluhan perawat melancarkan aksi demo ke pihak rumah sakit. Nah, itu gimana? Apa yang mereka tuntut itu? Ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau demo tuh terlalu ini ya, terlalu apa namanya tuh, kita menyebut demo terlalu ekstrim mungkin Pak ya. Ya, tapi dengan ini dibuktikan. memang apa ya, aksi boleh dikatakan damai ya, karena kita tidak meninggalkan pekerjaan kita. Yang di Poli tetap melaksanakan kegiatannya, yang di Rawatan pun tetap melaksanakan kegiatannya. Jadi tidak hanya mungkin di rumah sakit ini Pak, di banyak rumah sakit di mana-mana memang untuk proporsi pembagian jasa pelayanan itu adalah hal yang sangat apa ya, sangat sensitif dan sangat sering diperdebatkan di antara kelompok-kelompok yang ada di rumah sakit. Contoh, di rumah sakit ini ada komite medik untuk kelompok dokter, ada komite keperawatan, ada komite lainnya, dan ada struktural. Nah, di akhir tahun SK pembagian jasa yang ada sebelum ini kan sudah dibicarakan sebelumnya ya, untuk tim yang sebelumnya ya. Dan kemudian kita sambung selagi tidak ada masukan-masukan atau hal-hal yang sangat krusial untuk akhirnya dirubah. Nah, di akhir tahun kemarin ada masukan untuk melakukan revisi terhadap pembagian jasa di tahun 2022. Nah, kita untuk melakukan revisi dari pembagian jasa ini, kita membentuk tim. Jadi membentuk tim diketuai oleh Dr. Ricky, spesialis anak, ya. Anggotanya ya ada komite keperawatan, komite medik, struktural serta komite lainnya. Mereka ini sudah melakukan rapat beberapa kali, dan memang untuk persen-persenan ini memang apa namanya? Semuanya pengen tinggi gitu loh Pak. Gimana? Semua pengen tinggi, pengen naik, nggak ada yang susah ya. Buat kalau mau naik tuh semua pengen naik, tapi turun 1% ini tuh menjadi masalah yang besar itu, masing-masing apa namanya itu, masing-masing kelompok ya. Dan nggak ada yang mau turun, semuanya mau naik. Nah, inilah makanya rapatnya itu sangat alot ya, sangat alot. Terakhir rapat itu di tanggal 26, waktu itu kita mau lebaran, tanggal 26 itu akhirnya ada kesepakatan. Itu semua ada sepakat Pak, ada notulensi rapatnya, ada kita spesinya ada. Bahwasanya karena ini sangat alot, semuanya kepengen naik, maka untuk Januari sampai April itu kita pakai saja dulu jasa pembagian jasa yang lama. Kan seperti itu. Dan semuanya setuju. Semuanya setuju, 4 kelompoknya setuju. Nanti di Mei akan ada SK perubahan namanya Pak. Nah, tentu untuk di awal tahun kita nggak mungkin di naskah itu kita buat SK pembagian jasa Januari sampai April ya Bu Kabit ya. Yang bisa kita buat itu kan pembagian jasa Januari sampai Desember dengan rencana akan ada SK perubahan untuk setelah April per Mei untuk jasa pelayanan Mei akan ada perubahan sesuai dengan kesepakatan dari empat kelompok ini. Nah, cukup lama sebenarnya ya sampai akhirnya kita eksekusi. Baiklah, dari tanggal 26 sampai dengan sekarang ya, itu udah berapa lama ya, untuk kita menunggu apakah masih ada masukan-masukan untuk keputusan yang terakhir bahwa Januari sampai April dibagi saja dulu dengan SK pembagian yang lama. Setelah itu baru kita pakai yang baru, SK perubahan. Dan itu kita menunggu cukup lama dan itu tidak ada masukan apa-apa. Sehingga tentu kita eksekusi hasil rapat atau notulensi terakhir. Tapi uangnya nggak dibagi, hanya SK-nya saja baru. SK-nya kita siapkan. Dan sayang sekali kan, apa ya? Ini menjadi hal yang cukup booming ya dari kelompok perawat ketika dia pokoknya nggak mau dengan kesepakatan Januari sampai April itu pakai jasa yang lama dengan SK yang lama. Padahal kan kita tadinya udah menyepakati nih
ya, dan kita menunggu cukup lama masukan dari kelompok yang kira-kira tidak bersepakat lah. Nah, ternyata kan tidak ada masukan sampai hari ini mereka memberikan petisi lah ke kami ya, tuntutan 5 tuntutan yang tadi itu. Apa aja itu, Bu? Transparansi katanya. Justru karena transparansi kita membentuk tim. Tim itu pun ada 4 kelompok. Keempat kelompoknya ada. Justru karena transparansi itulah. Artinya kan dinilai mereka pihak manajemen tidak transparansi katanya. Ya. Sudah itu pembagian tidak merata. Nah, Pak, kalau di rumah sakit tentu pasti tidak mungkin sama, Pak. Karena memang beban kerja, risiko dan seterusnya itu akan pasti akan membuat proporsinya itu tidak mungkin sama. Kalau boleh tahu berapa besarnya jasa pelayanan itu? 40%. 40%. 40% dari Siapa saja yang menerima? seluruhnya, Pak. Seluruhnya, bahkan sampai ke CS. Seluruhnya dapat. Tidak 40% masing-masing gitu. Bukan. Jadi dari SK Bupati kan ada mengatur. Gitu. SK Bupati kan mengatur itu. Tidak bisa uang itu yang ada itu dijadikan semua untuk jasa pelayanan. 60%-nya untuk operasional rumah sakit karena memang rumah sakit diupayakan mandiri ya Pak ya. Itu aturannya dari Perbuk. Ya. Oh gitu. Ada perbuknya. Jadi perbuknya mengatur itu dan itu yang 40% itulah yang dibagi berdasarkan kesepakatan dari tiap-tiap kelompok yang ada di sini. Yang akhirnya karena saking alotnya tunggu dulu deh yang Januari sampai April dibagi dulu deh pakai SK yang lama. Yang Mei nanti kita mulai lagi lah dengan yang baru, kesepakatan yang baru. Kan mereka masih berproses sebenarnya. Perbedaan SK yang lama dan yang baru itu apa, Bu? Perbedaannya tergantung keinginannya, Pak. Ya, sekarang kan pengen dibagi yang seperti apa kan kita sebenarnya tergantung kesepakatan saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, perawat minta dinaikkan. Dokternya nggak mau, misalnya nggak mau turun. Nah kayak gitu. Ya kan ini harus kita carikan solusinya. Berarti dasar pembagiannya hanya menurut rapat, tidak menurut juknis dong, Bu? Tidak ada juknis yang harus seperti ini, dituruti. Pak. Di dalam Permenkes sendiri, Pak, tidak ada, kalau ada Permenkesnya, Pak, kita clear. Kita ikut aja Permenkes. Ya, Permenkes itu tidak mengatur, Pak. Tidak mengatur bagaimana jasa itu dibagi caranya. Tidak ada, Pak. Jadi kita udah coba-coba berapa kali mengundang konsultan, ya konsultan pun akhirnya ditolak karena memang keinginan seperti itu. Jadi kan memang kita di manajemen sudah menyerahkan sebenarnya, menyerahkan kepada tim yang telah kita bentuk untuk buatlah kesepakatan seperti apa maunya, kan seperti itu. Itu yang belum ada. Perbedaan presentasi antara dokter, bidan, perawat dan CS itu berapa persen? Dia seperti ini. Misalnya yang pertama itu manajemen dulu, manajemen dengan pelayanan kan beda tuh. Kalau kita struktural dengan pelayanan itu beda. Nah, struktural ini hanya dapat sekitar 20-14%, antara 15-20%, hanya itu. Kita nggak lebih dari itu. Yang 80% itu sampai 85% kembali ke pelayanan. Pelayanan itu adalah terdiri dari dokter umum, dokter spesialis dan perawat. Kalau yang CS ini masuk ke yang 20% yang tadi yang manajemen. Kalau CS dia masuk ke situ. Jadi CS, staff-staff yang biasa itu masuk ke 14%-nya. Ke 14% yang di manajemen ya. Nah, kalau yang kelompok yang besar kan sebenarnya kelompok perawat dan kelompok dokter. Nah, ini yang berseteru. Yang berseteru kalau sekarang kan pusarannya itu sekitar 60-40 ya. Kalau perawat kan mintanya 50-50. 50-50 lah gitu ya. 50-50 lah antara dokter dan perawat. Ini angka ini Pak, menaikkan 1%-nya bisa jadi apa ya? Jadi alot sekali gitu. Ya, tapi ada juga yang jadi persoalan bagi mereka itu ketika mereka itu bagi 40% malah dipotong lagi buat yang sukarela gitu. Dari dia kenapa nggak dari dokter gitu?
Jadi Ada seperti yang ini. menyebutkan seperti itu. Uangnya Pak, uangnya dengan sistem ini dibagi 3 Pak. Uang struktural yang dikenal manajemen ini itu ada rentetannya kan, penunjang yang tidak menghasilkan kayak gizi, kayak CSSD, kayak apa, nah itu masuk di uang manajemen. Lalu uangnya dokter, uangnya perawat. Jadi kelompok-kelompok ini Pak, uangnya dibagi 3 Pak, 3 kantong Pak. Selagi dia kelompok perawat, dia akan masuk ke kelompok perawat. Selagi dia definisinya dokter, dia akan masuk ke kelompok dokter. Selagi dia yang definisi operasional masuk uang manajemen, dia masuk ke uang manajemen. Nggak bisa dia loncat Pak. Misalnya CS masuk ke uang dokter, atau magang perawat magang masuk ke uang dokter, nggak mau dia Pak. Jadi karena udah dipisah Pak uangnya itu, udah dipisah sehingga pemakaian 3 ini sesuai dengan kelompoknya tadi Pak. Seperti itu. Nah, di magang sendiri sebenarnya dari awal-awal masuk kita sebenarnya mengingatkan magang ini memang tidak ada Pak, tidak bisa, bukan tidak mau ya, tidak bisa digaji secara aturan hukumnya seperti itu Pak, tidak bisa kita menggaji karena harusnya definisi magang itu harusnya magang itu yang membayar ke tempatnya magang kan, nggak bisa kita membayarnya. Nah, dan kita tidak pernah mengundang orang magang ke sini, justru mereka yang memang pengen magang. Dan kita menyampaikan Pak, saya terutama Pak menyampaikan, kenapa mau magang? Tidak digaji, tidak bisa saya janjikan akan diangkat, tidak mendapatkan apa-apa. Karena seperti itu. Ya, mereka mau magang di sini mungkin karena ada yang membawanya, mungkin ada ya, si anunya lah, mungkin dari dewannya, dari apa segala macamnya, mungkin ada juga indikasi seperti itu kan. Bisa jadi Ya, mungkin, ya. Pak. Bisa jadi mungkin ya. Dan untuk pengangkatan tenaga BUD sendiri kita nggak berani Pak melanggar dari aturan yang sudah ada Pak. Karena memang untuk menjadi tenaga BUD ada perbuknya harus kita patuhi, ada juknis yang harus kita patuhi sehingga kita nggak bisa secara otomatis ngangkat-ngangkat orang seenak-enaknya di sini seperti itu. Dan kita memang menyampaikan itu ke magang. Sehingga di SK pembagian jasa memang tak ada tertulis sedikit pun di situ Pak untuk magang. Nah, seperti saya sampaikan bahwasanya ketika itu sampai di tangan kalian, SK ini tidak ada menyebutkan di situ harus sekian persen untuk magang, tidak ada. Tetapi ini hati nurani saja. Kalau memang mau berbagi sedikit sama teman, bagilah sedikit. Tetapi pun tidak ada 10%, 30%, 20% harus untuk magang. Tidak ada. Ya, hanya hati nurani saja. Kalau memang mau berbagi sama temannya, bagi. Kalau tidak ya tidak apa-apa karena magang kita serahkan keputusan kepada yang magang. Apakah mau bertahan magang atau mau berhenti magang. Kalau dia bertahan, mana tahu nanti pas pembukaan tenaga BUD bisa ikut tes kan gitu Pak. Mana tahu ada rezeki. Tapi kalau memang yang magang tidak, maksudnya berkeberatan dan dia ingin bekerja di tempat lain, itu kita tidak akan larang. Setidaknya mereka selalu kita bekali dengan surat pengalaman bekerja. Walaupun mereka magang, kita ketika melepas kita berikan surat pengalaman bekerja sehingga mereka bisa memilih tempat bekerja mungkin yang baik untuk mereka. Dan itu tidak 1-2 Pak, banyak Pak. Yang sudah kita latih di sini, kemudian dia bisa mendapatkan tempat kerja di rumah sakit lain, itu banyak Pak. Contohnya di UTD ya, Trik ya. Di UTD itu kan yang unit transfusi darah, kita melatih. Kalau belum mereka nggak sabar misalnya ya, itu menjadi tenaga terlatih. Kalau kita tentu berharap sabar dulu ya, mana tahu nanti kita bisa angkat gitu kan. Ada pembukaan tenaga BUD, ada bisa ikut. Tapi kalau mereka tidak sabar, kita lepas dan kita berikan surat pengalaman bekerja. Jadi memang istilahnya magang ini kita memang secara hukumnya kita bukan nggak mau, tapi memang nggak bisa Pak kita bikinkan SK-nya untuk pengajian.